Di tahun 2024, nama dari Verrell Bramasta mengeluarkan uang terlalu banyak. Seakan-akan itu seperti menghamburkan uang ya teman-teman. Dan itu semua terjadi di tahun 2024. Di mana kita akan memulai kado dari Verrell Bramasta kepada ibu tirinya atau yang seringkali dikenal dengan panggilan Bunda Sarni. Di mana pada saat video ini dibuat, Verrell memberikan sebuah hadiah mobil kepada mama tirinya, dan hal itu dibenarkan oleh asisten dari Verrell mengatakan bahwa mobil baru tersebut mempunyai harga 1,2 miliar. Itu bukanlah uang kecil ya teman-teman. 1,2 miliar diberikan di tahun 2024 setelah Verrell berhasil masuk ke DPR Republik Indonesia secara resmi. Jadi apakah ini kado dari partai? Itu memang masih menjadi tanda tanya yang besar, tetapi kita tidak akan membahas mengenai hal itu, tetapi mengenai uang yang dihabiskan oleh Verrell di tahun 2024. Karena beberapa hari sebelumnya, nama dari Verrell di hari ulang tahun adik Verrell yang berusia 25 tahun, Verrell memberikan kado segepok uang tunai teman-teman. Dan banyak orang menyangka bahwa kado yang diberikan oleh Verrell kepada adiknya mungkin paling banyak itu hanyalah puluhan juta ya teman-teman. Itu anggapan dari banyak orang, tetapi kalau kita melihat pada media sosial di negara Indonesia, media sosial di negara Indonesia mulai mengungkapkan berapa nominal yang diberikan oleh Verrell kepada adiknya. Dimana ketika teman-teman menuju ke salah satu media sosial Indonesia yang mempunyai nama mediasuara.com membenarkan bahwa Verrell Bramasta memberikan kado ke adiknya dengan sejumlah uang tunai, dan diperkirakan kado tersebut mencapai kisarannya teman-teman. Jadi yang paling kecil adalah 500 juta sampai 1 miliar hanya uang tunai saja. Itu bukanlah nominal yang kecil ya teman-teman, dari 500 juta sampai 1 miliar di hari ulang tahun dari adiknya sendiri. Dan itu diberikan beberapa hari sebelum kado mobil diberikan kepada Bunda Sarni sebagai mama tirinya ataupun mama sambungnya bagi Verrell Bramasta. Jadi kalau kita total hanya hitungan hari saja Verrell Bramasta sudah mengeluarkan uang sebanyak 2 miliar lebih teman-teman, hanya untuk kado saja. Bahkan asisten dari Verrell Bramasta juga membenarkan di tahun 2024 asisten dari Verrell juga mendapatkan mobil baru yang nominalnya pasti di atas ratusan juta dan sebuah apartemen. Jadi kalau kita total untuk hadiah asisten saja mungkin bisa mencapai 1 miliar juga teman-teman. Jadi untuk hadiah kado kepada adiknya, kado kepada mama dirinya, dan kado kepada asistennya, kalau di total perkiraannya bisa sampai 3 miliar ya teman-teman, hanya untuk kado saja. Di tahun 2024, Verrell Bramasta sudah menghabiskan nominal sekitar 3 miliar hanya untuk kado saja. Apakah itu adalah uang dari hasil politik? Bagaimana menurut teman-teman? Atau itu hasil tabungan Verrell Bramasta? Tidak berhenti sampai di sana. Pengeluaran Verrell Bramasta di tahun 2024 bukan hanya kado saja. Di tahun 2024 Verrell juga jalan-jalan ke luar negeri. Seperti yang diketahui, Verrell juga jalan ke Tokyo, New York, lalu kalau tidak salah Verrell juga pergi ke Singapura, Los Angeles juga karena satu negara dengan New York, lalu ke Seoul ya teman-teman, ataupun ke Korea untuk melakukan operasi wajah teman-teman, atau istilahnya adalah transplantasi sel. Jadi di tahun 2024 Verrell juga jalan-jalan ke luar negeri ke sekitar 5 negara yang berbeda. Jadi itu nominal yang dibutuhkan pasti di atas ratusan juta. Kita dapat menyimpulkan kado yang diberikan oleh Verrell dan juga liburan dari Verrell Bramasta pasti menyentuh sampai 4 miliar ya teman-teman. Ini di luar kado dari mama Verrell Bramasta maupun kado kepada papa Verrell Bramasta. Uang yang dihabiskan dari Verrell sangat banyak di tahun 2024. Tapi memang tidak bisa dipungkiri itu adalah hak dari Verrell Bramasta. Kita sebagai orang luar, kita tidak berhak ikut mencampuri kado ataupun uang yang dihabiskan oleh Verrell Bramasta.
Tetapi hanya 1 tahun saja, hanya untuk kado saja uang yang dikeluarkan sangat banyak ya teman-teman, sampai menyentuh angka miliaran. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apakah hal itu merupakan hal yang sangat layak untuk dihabiskan oleh Verrell Bramasta? Padahal Verrell Bramasta masih belum duduk di bangku DPR Republik Indonesia. Kalau Verrell sudah terbiasa mengeluarkan uang yang sangat banyak di masa lampaunya ketika duduk di bangku DPR Republik Indonesia, apakah Verrell Bramasta masih bisa menjaga diri untuk tidak mengeluarkan uang yang tidak perlu di bangku DPR Republik Indonesia sehingga kata korupsi tidak terjadi? Mungkinkah Verrell Bramasta mampu melakukan hal itu? Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Tapi pada video kali ini yang menjadi fokus ataupun perhatian khusus bagi fans Verrell bukan hanya uang yang dihabiskan yang mencapai 4 miliar lebih teman-teman, hanya di tahun 2024 saja, dan itu hanya untuk kado saja, belum untuk transportasi, belum untuk biaya bulanan, belum untuk jalan-jalan di dalam kota, dan lain sebagainya. Jadi itu 4 miliar itu sekitar 4 miliar itu hanya untuk kado saja teman-teman, dan liburan ke luar negeri. Sebetulnya yang mencuri perhatian bagi fans Verrell adalah perkataan dari Verrell Bramasta ketika memberikan kado sebuah mobil dengan harga 1,2 miliar kepada ibu tirinya. Verrell membuat caption dengan berkata, "Anak muda ingkar janji, tidak, melainkan anak muda pegang janji." Seakan-akan kata janji bagi fans Verrell merupakan kata tabu ya teman-teman. Karena kalau kita melihat pada kolom komentar, ada orang yang mengatakan, beneran nggak akan ingkar janji, tapi sama janji di masa lalunya yang pernah dikatakan kepada Winona, yang katanya Winona akan pertama kali main ke rumah Sentulnya. Kenapa janji itu tidak pernah terjadi? Jadi fans ini tidak pernah berharap agar Winona bisa bersama Verrell, melainkan sebuah janji yang pernah diungkapkan Verrell. Dulu Verrell pernah berjanji kepada Winona bahwa orang pertama yang hadir di rumah Sentulnya, yaitu rumah terbaru bagi Verrell, adalah Natasha Winona. Tapi itu hanyalah sekedar janji ya teman-teman, tidak ditepati. Jadi bagaimana dengan Verrell Bramasta ketika duduk di bangku DPR Republik Indonesia? Bisakah Verrell menjaga janji terhadap rakyatnya? Bagaimana menurut teman-teman?